Diva, kamu jangan marah ya. Sebenarnya pesawat kita kemarin membawa mayat yang menurut info cirinya sama seperti yang kamu sebutin barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih Rek karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kalau ada Yuni di sini berarti aku siap menceritakan kisah-kisah mistis atau horor yang terjadi bahkan beredar luas di kalangan masyarakat. Kali ini ceritanya datang dari beberapa pramugari cantik yang mengaku bahwa mereka mendapatkan gangguan mistis ketika mereka melakukan penerbangan. Bagaimana kisahnya? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Oke, kisah pertama datang dari pramugari cantik yang bernama Vita. Vita ini mengaku mendapatkan gangguan mistis ketika melakukan penerbangan. Nah, sebenarnya cerita ini sudah pernah viral di media sosial mengingat pernah diposting di akun TikTok @vitaputris. Nah, di sini Vita selayaknya pramugari pada umumnya, si Vita ini mendapat jadwal penerbangan menjelang maghrib. Di situ rute penerbangannya adalah Yogyakarta-Jakarta. Nah, ketika itu si Vita selama penerbangan ini sebenarnya cuacanya tidak begitu mendukung, alias saat itu hujan deras, tapi alhamdulillahnya pesawat itu berhasil lepas landas atau take off. Nah, ketika itu di pertengahan perjalanan katanya si Vita ini tidak ada kejadian-kejadian aneh sampai pada akhirnya si rekan Vita ini, kita sebut saja namanya si Putri ya. Si Putri ini nyamperin si Vita bilang gini, "Mbak, waktu boarding tadi Mbak tahu nggak ada penumpang yang membawa sesuatu hal yang mistis gitu." Nah, di situ sontak Vita kaget dong. Enggak ada. Emang kenapa? Baliklah si Vita itu tanya. Dan si Putri pun jawab, "Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa." Tapi nggak apa-apanya di sini itu kayaknya ada rasa kekhawatiran atau kecemasan tersendiri katanya si Vita. Nah, lalu si Vita ini bingung dong, tumben-tumbennya nih anak tanya-tanya seperti itu, biasanya cuek-cuek aja. Nah, di situ ketika si Vita bingung, dia itu melihat ke arah si Putri. Waktu itu si Putri lagi servis penumpang, Nah, di situ dilihatlah, diamati terus-terusan ya. Kok kayaknya ada yang aneh ya sama si Putri. Kok kayaknya ada, dia itu kayaknya cemas deh gitu. Dilihatlah itu, diamati, dan ketika selesai servis, si Putri ini ditanya sama si Vita, "Put, kenapa kok dari tadi kayaknya kamu servis penumpang itu kayaknya nggak fokus deh. Sesekali kamu itu lihat kabin penumpang itu dengan rasa ketakutan atau kecemasan. Ada apa? Cerita aja, nggak apa-apa," gitu. Nah, ketika si Vita bilang seperti itu, si Putri barulah dia menyampaikan hal aneh yang dialaminya. Putri bilang, "Gini loh Mbak, tadi kan aku tanya sama mbaknya waktu boarding ada nggak penumpang yang membawa sesuatu yang aneh gitu. Karena apa? Dari tadi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah depan pintu lavatory itu terlihat sosok wanita yang memakai kebaya plus selendang, semuanya berwarna biru sambil dia ini menari-nari." Nah, ini ya, nari-nari. Tariannya itu katanya si Putri itu sangat pelan sekali, kayak tari jaipongan gitu loh. Nah, mendengar perkataan si Putri, sontak si Vita kaget dong. Dilihatlah itu di tengah-tengah depan pintu lavatory yang seperti dibilang si Vita tadi, si Putri tadi maksudnya. Ih, salah melulu ya aku. Nah, ketika dilihat gini, nggak ada apa-apa. Nah, si Vita juga baru sadar kalau si Putri, rekan kerjanya ini memang dia mempunyai indera keenam gitu loh, Jadi dia ini bisa melihat makhluk halus yang orang lain ini belum tentu bisa lihat. Nah, di situ si Vita percaya dong
Sebelum selesai percakapan antara si Vita dan si Putri, tiba-tiba si Vita ini mencium aroma bunga melati yang sangat semerbak waktu itu. Ketika mereka berdua mencari, nah mereka tahu nih kalau asal dari bau bunga melati itu asalnya dari kabin penumpang, salah satu penumpang. Nah, mereka berdua akhirnya menyimpulkan, oh itu mungkin yang membuat sosok penari cantik, penari jaipong ini yang mengikuti dia hingga ke pesawat gitu rek ceritanya. Oke, kita tinggalkan kisah Vita dan Putri yang melihat sosok penari jaipongan. Kita lanjut ke pramugari selanjutnya. Oke, cerita kedua ini dialami oleh Diva. Diva ini adalah salah satu pramugari yang bekerja di maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Di situ tidak disebutkan maskapainya apa ya. Nah, di sini sebenarnya sudah pernah diceritakan Diva waktu di channelnya RJL5 ya, miliknya Bang Fajar Aditya. Nah, kalau kalian pengen penasaran, kalian bisa lihat di channelnya Bang Fajar juga. Oke, aku ceritakan ya. Di sini Diva ini waktu itu kejadiannya juga cukup lama sih, tahun 2016 silam. Di situ Diva menceritakan bahwa waktu itu penerbangan pada malam hari. Jadi Diva dengan rekan-rekannya ini mengalami gangguan mistis. Tapi anehnya Diva yang di sini yang merasakan betul katanya gangguan-gangguan itu. Kejadian ini berlangsung saat Diva melakukan penerbangan pada malam hari. Diva bertugas menjadi senior koordinator untuk kabin belakang kelas ekonomi ya. Nah, di sini Diva kemudian disuruh menghitung berapa jumlah penumpang pada malam hari itu. Nah, di situ sambil dikasih data, ini Diva, datanya kamu hitung dari belakang sampai ke depan. Nanti jumlahnya kamu cocokkan sama data ini ya. Ya, si Diva karena ini pekerjaannya ya, oke. Saya hitung gitu. Diva mulailah itu berhitung dari belakang. Hitunglah pelan-pelan. Dimulai 1, 2, bla 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 sampai 96, 97, 98. Nah, loh, ini datanya ada 97. Kenapa yang aku hitung 98? Di situ si Diva laporlah sama temannya yang bernama Nesi. Mbak, ini tadi datanya ada 97 orang, tapi ketika aku hitung kenapa jumlahnya jadi 98 orang. Lalu si Nesi ini bilang, oh mungkin kamu salah hitung kali, coba dihitung pelan-pelan lagi. Ya udahlah, akhirnya si Diva ini masih positive thinking oh mungkin aku yang salah ngitung. Ketika itu dihitung lagi lah sama si Diva, 96, 97, 98. Nah loh, kenapa jumlahnya masih tetap 98? Dia lapor lagi ke temannya, Mbak, ini tetap loh aku hitung jumlahnya 98 orang. Dia ngecek itu sampai 3 kali loh, sampai si Nesinya bilang coba deh dihitungnya itu pelan-pelan, kamu jalan pelan-pelan, diamati satu-satu, mungkin kamu ada yang keliru ketika ngitungnya. Tapi tetap ketika dia mengulang 3-4 kali hitungan sama hasilnya 98. Mendengar percakapan Nesi dan Diva, waktu itu si Ali ini datang, rekan kerjanya Ali dan Risa ini datang. Ada apa kok rame-rame? Akhirnya disamperin lah mereka berdua. Ternyata ada perselisihan data dan penumpang yang ada di pesawat tersebut. Akhirnya si Ali dan si Risa memutuskan untuk, oh iya aku bantu ngitung ya dari belakang sampai ke depan. Nah, ketika itu si Ali mulailah berhitung 95, 96, 97. Nah, hasilnya sama kok sama yang didata tadi. Nah, ketika itu setelah menghitung selesai dan jumlahnya 97, si Ali ini lapor ke Nesi dan dia juga bilang, sama kok datanya yang dikasih kalau penumpangnya ini jumlahnya 97. Nah, ketika itu si Ali
bilang sama Risa, bagaimana Risa, kamu menghitungnya berapa jumlahnya? Sama kok sama yang didata, 97. Melihat perdebatan mereka, kayaknya ini yang benar adalah datanya ya, karena di sini si Diva saja yang salah menghitung. Mungkin perkiraannya semua orang begitu ya. Nah, ketika itu ya sudahlah, berarti jumlahnya kita anggap 97. Akhirnya pesawat itu lepas landas atau take off. Nah, di tengah perjalanan itu si Diva melihat bahwa ada sosok laki-laki, nggak begitu tua sih orangnya, pokoknya seorang bapak-bapak lah, duduk di samping jendela pesawat. Waktu itu duduk di nomor 22A. Nah, di bawah jendela itu ada sosok ibu-ibu, dua ibu-ibu ya yang duduk di situ, tapi jendelanya ini yang ngisi adalah bapak-bapak. Nah, di situ si Diva ini lagi servis penumpang ya, dia memberikan makanan, membagikan makanan lah. Ditaruhlah itu di meja satu-satu, tak terkecuali dikasihkan oleh bapak-bapak itu juga. Di situ tidak ada rasa kekhawatiran atau kecemasan, biasa aja katanya Diva. Nah, di situ dilihat kalau ada laki-laki ini, bapak-bapak ini lagi tertidur. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, aku sodorin makanan aja, nanti barangkali kalau bapaknya bangun bisa dimakan gitu kan, pikirnya Diva. Nah, ketika itu sudah selesai, diambillah itu semuanya, bebereslah di situ. Diva diambilin satu-satu ya bekas makanan penumpang itu. Nah, di situ ada dua perempuan ini yang duduk di nomor 22 tadi komplain nih, Mbak, dari tadi kok ini nggak diambil sih makanannya, semuanya pada diambilin, kok makanan ini tetap utuh di sini. Nah, si Diva bingung dong, loh, bapak-bapak tadi kemana ya? Perasaan bapak-bapak tadi duduk di samping jendela itu, kenapa kok tiba-tiba nggak ada? Oh, mungkin bapaknya lagi ke toilet gitu, pikirnya Diva gitu. Ya udahlah, nggak usah aku ambil, kan masih utuh, belum dimakan. Nah, ibu-ibu itu komplain, kenapa kok nggak diambil, Mbak? Iya, dari tadi di sini ada bapak-bapak. Mana bapak-bapak? Nggak ada bapak-bapak di sini dari tadi, cuma kita berdua aja. Bikin merinding dong. Akhirnya si wanita itu agak marah nih penumpangnya, bilang gini, apa ini makanan jampi-jampi atau memang untuk penunggu pesawat ini, Mbak, sehingga nggak diambil? Nah, mendengar komplainan-komplainan itu, akhirnya si Diva ini terpaksa mengambil makanan yang masih utuh tadi untuk dibawa ke belakang. Nah, si Diva ini penasaran, kemana ya perginya bapak-bapak tadi? Apa mungkin ke toilet? Ditunggulah sama si Diva ini, kok nggak muncul-muncul nih bapak, kemana? Sampai aku dikomplain sama penumpang sebelahnya, kemana ya kira-kira? Laporlah si Diva ini ke Nesi dan teman-temannya. Itu tadi ada bapak-bapak duduk di samping jendela nomor 22A. Tadi aku kasih makanan tapi nggak dimakan. Sekarang orangnya nggak ada. Dicek sama kru-kru yang lain ya, nggak ada. Emang dari tadi nggak ada bapak-bapak yang duduk di situ. Memang ciri-cirinya seperti apa? Bapak-bapak itu berpakaian rapi. Ya selayaknya orang kantoran, dia memakai baju batik warna coklat, jaketnya warna coklat, dan dia juga memakai celana berwarna coklat, jadi serba coklat gitu loh, duduknya di situ gitu sambil menunjuk itu. Dan ternyata memang nggak ada orang yang lihat kalau di situ ada bapak-bapak yang duduk di situ. Nah, akhirnya singkat cerita pesawat itu mendarat gitu ya, dan tiba-tiba lagi-lagi si Diva itu melihat bapak-bapak lagi muncul lagi tuh. Tadi ada nggak ada gitu terus kan. Akhirnya waktu pesawat berhasil mendarat, di situ ada bapak-bapak lagi yang persis ciri-cirinya yang disebutkan Diva tadi mau turun. Nah, di situ sontak dong si Diva kaget. Diva bilang, loh, bapak-bapak ini muncul lagi. Tadi kemana? Dicari ke sana kemari nggak ada. Ternyata mau turun, bapak-bapaknya juga mau ikut turun. Nah, ketika si Diva bergumam dalam hati, tahu nggak yang terjadi apa? Bapak-bapak itu nengok ke Diva, set gitu kan, sambil
tersenyum pada Diva. Di situ Diva bingung ya, ini bapak ini siapa? Kok dari tadi muncul ada enggak gitu kan. Nah, di situ kejadiannya kan heboh ya pada waktu itu, sampai akhirnya si Diva akhirnya melupakan, oh ya udahlah mungkin ini halusinasi aku karena rekan-rekanku nggak ada yang tahu nih, cuma aku yang lihat, penumpang buktinya juga yang sampingnya bapak itu juga nggak ngelihat gitu kan. Oke, setelah kejadian itu si Diva merasa merinding ya, karena semua orang tidak ada yang melihat selain si Diva. Akhirnya keesokan harinya sang kapten pesawat menghubungi Diva. Dia bilang gini, Diva, kamu kemarin katanya lihat ada sosok laki-laki yang memakai baju batik, pakai jaket, serta celana semuanya berwarna hitam. Apa benar itu Diva? Gitu. Sang kaptennya bilang seperti itu. Nah di sini Divanya bilang, oh iya kapten, bener. Kalau aku lihat ada sosok bapak-bapak itu, tapi yang lain tidak lihat. Nah di situ si kapten itu berceritalah ke Diva bahwa, Diva, kamu jangan marah ya, sebenarnya pesawat kita kemarin membawa mayat yang menurut info cirinya sama seperti yang kamu sebutin barusan. Nah lo mayat lo Rek. Nah di situ bapak-bapak itu usianya sekitar 38 tahunan. Dia tidak sendiri sih sebenarnya, dia bersama anak dan istrinya yang ikut penerbangan kemarin. Jadi kemarin itu sebelum ada kejadian si Diva ini, ada bapak-bapak yang sudah meninggal ikut penerbangan bersama anak dan istrinya. Mungkin itu yang dimaksud Diva. Ih, serem juga ya. Kalau kalian, menurut kalian apa ini ceritanya seram atau menyeramkan? Oke, sekian video kali ini, sekian cerita-cerita mistisnya. Kalau kalian senang, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah mistis selanjutnya. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.